Halo semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan yang ada dalam buku Al-Atfal Yas'aluna Imam. Anak-anak bertanya kepada sang imam, karya Grand Syekh Azhar, Dr. Ahmad Thayyib. Bismillah, selamat menyaksikan. Hal taronal malaika wal jin wa nahnu nubaddilu thiyabana fi ghurafina. Apakah malaikat dan juga jin dapat melihat kita ketika kita mengganti baju di dalam kamar kita? Na'am tarona ya abnai. Tentu mereka melihat kita, wahai anakku. Fal insanu la ya'ishu wahdahu fi hadhil ard. Sesungguhnya manusia tidak hidup sendirinya di atas muka bumi ini. Bal hunaka malaikatun wa jinun ya'isu ma'ana. Tetapi ada malaikat dan juga jin yang hidup bersama kita. Wa qad akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qaulal insan bismillah tasturu auratihi an ayunil jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa ketika manusia berucap bismillah, hal itu membuatnya tertutupi auratnya dari pandangan para jin. Faqala sallallahu alaihi wasallam satrun ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satrun, bahwa itu adalah penutup, ma baina ayunin nasi, ma baina ayunil jin, antara pandangan jin dan juga aurat bani Adam, yaitu kalimat bismillah. Idza dakhala alaihumul khalu, jika ketika mereka memasuki kamar mandi, sebaiknya mereka mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Waqad sabata fil Qur'anil Karim wa sunnatun nabawiyyah al-mutahhara anna Allah ta'ala qad waqala bikulli abdin malakaini, dan telah disebutkan juga dalam Al-Quran dan juga sunnah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewakilkan kepada tiap umat manusia atau tiap manusia ada dua malaikat, yuraqibani harokatihi wa sakanatihi, yang mana keduanya mengawasi dan juga keduanya mengawasi setiap gerak-geriknya bahkan diamnya, wa yaktubani af'alahu, dan juga mencatat setiap perbuatannya, wa yuhsiyani alaihi kulla ma yasduru minhu, dan juga menjaganya dari segala atau apa-apa yang dibuat oleh manusia. Faqala subhanahu wa ta'ala ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dijelaskan bahwa tidak ada yang keluar dari mulut manusia kecuali adanya pengawasan dari Raqib dan Atid. Wa hadzal ihsa yalzamu minhu mulazamatuhuma lil insan fi jami'il amakin wal awqat, dan tentunya pengawasan ini mengharuskan mereka untuk selalu membersamai manusia dalam setiap waktu dan juga tempat. Walakin zakarul ulama annahu nakamawadi tufariqu fihal malaika wal insan, tetapi sebagian ulama menyebutkan bahwa ada beberapa tempat di mana malaikat meninggalkan manusia. Wa minha inda qadail hajat, pertama ketika mereka melakukan qadaul hajat atau buang hajat, wa indal ightisal, kedua ketika mungkin mereka mandi, wa ghairuha. Wastadallu ala zalika bi jumlatin minal ahadits nabawi, dan para ulama tersebut mengambil dalil dari hadis nabawi. Liza yanbaghi alal muslim an yaj'al as-satr adatan lahu, maka seharusnya atau wajib bagi muslim untuk menutup auratnya sebagai kebiasaan, atau bisa dikatakan untuk membiasakan menutup aurat. Wa alla yata'arra illa lihajatin, dan tidak bertelanjang ketika untuk kebutuhan atau suatu kebutuhan. Wallazi tamilu ilaihin nafas annal malaika la yutali'una ala aurati ibni adam bisyakl al-muta'arif alaihi indanas. Tetapi seyogyanya malaikat itu tidak melihat aurat Bani Adam sesuai dengan bentuk yang kita ketahui. Li'anna al-malaika lam turakib fihim syahwah, karena malaikat tidak dilengkapi atau tidak mempunyai syahwat. Fal jasadu adami indahum syai'un wahid, karena sesungguhnya tubuh manusia itu di hadapan mereka adalah satu bentuk. Fahum kama yarawna hamazahu wa lamazahu yarawna bakil afal sadirah minhu, karena ketika mereka melihat
perilaku buruk atau aib manusia, ya rauna bakil afal asodiro minho, mereka hanya melihat perbuatan yang ditimbulkan olehnya atau yang dilakukannya. Jadi bukan perbuatannya atau bagaimana sikapnya, tapi apa yang dilakukan manusia tersebut. Min ghairi an yuhdisa dzalika taghyiran fi bawatinihim au yastasiruhum, tanpa membuat mereka mempunyai hawa nafsu atau juga mempengaruhi mereka. Jadi mereka tidak mempunyai hasrat ataupun terangsang dengan apa-apa yang dilakukan manusia. Li'annahum munazzahun an dzalika, karena para malaikat itu terlepas dari hal-hal tersebut. Kama annahum laisu dzukuran wala inasan, sebagaimana tidak ada dari mereka yang laki-laki ataupun juga perempuan. Wa inna ma mahluqatin nuroniyah, karena mereka adalah makhluk cahaya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala lil qiyami bi amal al makhsusah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas tertentu. Wa mimma yuwaddihu hadzal makna, maka perkataan ini menjelaskan anal insan law ghayyara malabisahu amama kittin masalan, ini juga dapat dikatakan bahwa seandainya jika manusia mengganti bajunya di depan kucing, contohnya, fa innahu la yastashiru harajan, maka kucing tersebut tidak merasa apa-apa atau tidak merasa keberatan. Wala yuhditsu fi'lihi hadza fil qitti taghyiran. Wala yuhditsu fi fi'li hadza fil qitti taghayyuran, dan juga tidak menyebabkan di dalam benak si kucing ini adanya hasrat atau perasaan. Wadzalika lil ikhtilafil jins, demikian karena adanya perbedaan jenis. Jadi perbedaan jenis antara manusia dan juga hewan, perbedaan jenis antara manusia dan juga malaikat, maka tidak ada hasrat atau perasaan apa-apa saat manusia melakukan sesuatu atau juga mengganti baju. Jadi dua hal yang dapat disampaikan di sini adalah, pertama, ya betul malaikat dan jin dapat melihat kita ketika kita mengganti baju, namun kita bisa menutupinya dengan berkata bismillah. Kedua, malaikat adalah makhluk bercahaya, yang makhluk terbuat dari cahaya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berjenis kelamin dan juga tidak mempunyai hasrat. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'la wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.